Kiai Mansur berhenti sejenak. Allah memberikan tanda-tanda untuk kita semua. Ulat bulu itu mungkin ada hikmahnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi sama Fatkur, Kiai? Tanya seseorang dari sudut warung. Allahu alam, jawab Kiai Mansur. Yang jelas, ini jadi pengingat buat kita semua. Ilmu agama saja tidak cukup kalau tidak diamalkan. Bisa jadi orang yang dulunya alim, kalau tidak dijaga, bisa terjerumus ke jalan yang salah. Obrolan di warung terus berlanjut hingga larut malam. Berbagai spekulasi bermunculan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Fatkur. Namun satu hal yang pasti, kejadian di pemakaman itu telah mengguncang seluruh desa. Keesokan harinya, berita tentang ulat bulu di pemakaman Fatkur sudah menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang untuk melihat makam tersebut, meski tak ada lagi ulat bulu yang terlihat. Yang tersisa hanya cerita dan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya telah dilakukan Fatkur semasa hidupnya hingga mendapat tanda-tanda azab seperti ini? Desa Karanganyar, sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah, dulu mengenal Fatkur sebagai sosok pemuda teladan. Putra tunggal dari keluarga sederhana ini menghabiskan masa mudanya di pondok pesantren Al-Hikmah selama 10 tahun. Fatkur itu santri yang istimewa, kenang Kiai Haji Ahmad Baihaqi, pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah. Setiap tahun dapat predikat santri teladan. Hafalannya kuat, akhlaknya bagus. Bahkan saya berencana menjadikannya ustadz di sini. Di pesantren, Fatkur dikenal sebagai santri yang selalu bangun sebelum subuh untuk tahajud. Setiap selesai mengaji, dia selalu membantu santri-santri junior yang kesulitan memahami kitab kuning. Dulu kami sering minta diajari sama Kang Fatkur, ujar Gus Rohman, teman seangkatannya di pesantren. Dia itu sabar kalau mengajari, dan cara menjelaskannya gampang dipahami. Setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren, Fatkur memutuskan pulang ke desanya. Meski banyak yang menyarankan untuk menjadi ustadz, dia memilih mengembangkan keahlian las yang dipelajarinya dari pamannya sewaktu liburan pondok. Waktu itu dia bilang ke saya, "Pak Kiai, saya ingin membuka usaha las. Tapi saya janji tetap akan mengamalkan ilmu agama." Cerita Kiai Haji Ahmad Baihaqi. Saya restui, karena bekerja juga ibadah. Di desa, Fatkur membuka bengkel las sederhana di samping rumah orang tuanya. Berbekal kejujuran dan ketekunan, usahanya berkembang pesat. Pelanggan berdatangan bukan hanya dari desanya, tapi juga dari desa-desa tetangga. Bengkelnya itu tidak pernah sepi, kenang Pak Suroso, tetangganya. Tapi yang bikin saya kagum, tiap dengar adzan, dia langsung tutup bengkel sebentar untuk sholat berjamaah di masjid. Setahun setelah membuka bengkel, Fatkur menikah dengan Asyah, putri dari guru mengaji di desanya. Pernikahan mereka dihadiri banyak kiai dan santri, menunjukkan betapa Fatkur masih dekat